Selamat datang kembali di sesi Selami Cepat kita. Nah, kali ini nih, kita punya ringkasan yang menarik banget, yang Anda bagikan. Semacam, panduan kilat lah ya, soal perubahan iklim, buat yang baru mulai mau paham. Jadi misi kita hari ini adalah bongkar intisarinya. Kita ekstrak poin-poin paling penting, biar Anda langsung, dapat gitu esensinya. Siap ya? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih, yang dijawab sama sumber ini. Apa sih sebenarnya perubahan iklim itu? Sumber ini jelasinnya gini, ini tuh pergeseran pola cuaca, tapi jangka panjang, dan beda banget dari biasanya. Contohnya ya, suhu rata-rata global yang terus naik, atau mungkin Anda ngerasain sendiri, musim kemarau kok kayaknya lebih lama ya, lebih kering dari biasanya. Betul. Dan ringkasan ini langsung nunjuk ke biang keladinya, pemanasan global. Konsep intinya sih simple ya. Planet kita ini makin panas. Kenapa? Gas tertentu, utamanya karbon dioksida, CO2 itu. Sumber ini pakai istilah yang mungkin Anda sering dengar. Jejak karbon. Nah, jejak karbon ini pada dasarnya ngukur seberapa banyak sih aktivitas kita itu ngelepasin gas-gas rumah kaca, kayak CO2 tadi ke udara. Jejak karbon ya. Jadi kayak, jejak digital gitu tapi versi emisi gas ya. Oke. Pasti sumber ini ngejelasin juga kan dari mana aja sih CO2 yang kebanyakan ini datangnya? Iya, dijelasin kok. Sumber ini metainnya ke aktivitas kita sehari-hari, yang rasanya, ya ampun udah jadi bagian hidup banget. Coba deh pikirin, asap dari knalpot motor, mobil kita tiap hari, terus cerobong asap pabrik yang ngepul terus. Bahkan tindakan kayak, nebang pohon gede-gedean. Padahal pohon itu kan fungsinya kayak paru-paru bumi ya, nyerap CO2. Kalau ditebang, ya kemampuannya nyerap hilang. Akhirnya CO2 numpuk deh di atmosfer. Jadi ditekankan di sini kalau semua itu nambah ke total jejak karbon kita bareng-bareng. Jadi bukan cuma salah industri gede aja ya, tapi pilihan kita sehari-hari juga ngaruh banget ternyata. Terus dampaknya gimana? Sumber ini ngasih gambaran nyata nggak? Ngasih, dan ini nyata banget. Bukan lagi sekedar prediksi atau teori di buku. Sumber Anda ini nyebutin contoh spesifik. Misalnya, es di kutub utara sama selatan itu mencair. Ini masalahnya bukan cuma pemandangan hilang, tapi ngancam kehidupan di sana. Kayak beruang kutub gitu, habitatnya hilang. Terus yang lebih dekat sama kita nih, dampaknya itu kerasa di pola musim yang jadi, kacau banget. Satu waktu bisa kering kerontang, rusak panen. Di waktu lain malah banjir bandang gara-gara hujan ekstrim. Polanya jadi susah ditebak dan seringnya lebih ngerusak gitu. Waduh, cukup jelas ya gambarannya. Tapi kayaknya ringkasan ini nggak berhenti di masalah doang deh. Saya lihat ada bagian aksi pahlawan lingkungan. Kedengarannya positif nih. Maksudnya apa ya ini? Nah, ini bagian yang menurut saya paling oke nih, paling memberdayakan. Aksi pahlawan lingkungan ini sebenarnya nunjuk ke langkah-langkah praktis. Sesuatu yang bisa kita semua lakuin buat secara sadar ngurangin jejak karbon kita tadi. Konsep utamanya dirangkum jadi 3R. Mungkin udah nggak asing lagi ya. Pertama, menolak atau refuse. Ini intinya bilang enggak buat hal-hal yang nggak perlu dan cuma jadi sampah. Contoh paling gampang, nolak kantong plastik pas belanja, bawa tas sendiri. Atau nolak sedotan plastik. Oh iya benar. Yang simpel gitu ya? Betul. Terus yang kedua, mengurangi atau reduce. Ini soal efisiensi. Ngurangin pemakaian listrik di rumah, matiin lampu kalau nggak dipakai, hemat air. Mungkin sesekali naik transportasi umum daripada bawa mobil sendiri. Masuk akal. Tuh, mikir dulu, ini masih bisa dipakai lagi nggak ya? Botol minum isi ulang, tas belanja kain yang dipakai terus, wadah makanan yang bisa dicuci pakai lagi. Intinya perpanjang umur barang lah. Sumber ini nekenin banget aksi-aksi ini. Biarpun kelihatan kecil ya, tapi kalau dilakuin bareng-bareng dampaknya gede loh. Oke, jadi kalau kita rangkum cepet nih dari ringkasan ini. Perubahan iklim itu beneran ada, nyata, disebabkan pemanasan global gara-gara emisi CO2 dari aktivitas manusia, mulai dari pabrik sampai pilihan harian kita. Dampaknya serius dari kutub sampai ya halaman belakang rumah kita lah, lewat cuaca ekstrem. Tapi kita nggak diam aja, ada aksi pahlawan lingkungan lewat 3R tadi. Menolak, mengurangi, menggunakan ulang. Gitu ya? Persis. Yang menurut saya kuat banget dari ringkasan simple ini tuh, benang merah yang ditariknya itu loh. Gimana isu global segede perubahan iklim ini ternyata nyambung langsung sama tindakan kita di level individu. Di rumah kita, di keseharian kita, lewat 3R itu. Ini kayak ngingetin kita, kontribusi personal itu ada nilainya kok, nggak sia-sia. Setuju banget.
Ini ngasih perspektif kalau kita semua punya peran, sekecil apapun kelihatannya. Nah, mungkin ini bisa jadi pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang dari sesi Selami Cepet kita kali ini. Setelah paham konsep jejak karbon sama kekuatan 3R dari sumber ini, coba deh renungin, aksi pahlawan lingkungan sederhana apa lagi ya, sekecil apapun itu dalam rutinitas harian Anda, yang mungkin bisa ikut bantu ngurangi dampak perubahan iklim? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Oke, sampai jumpa di sesi Selami Cepat berikutnya.